Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah HP yang sangat diantisipasi oleh banyak orang. Khususnya nih buat orang-orang yang suka sama fotografi ya, kameranya ya. Dari fotografi ataupun videografi. Yes, ini dia Vivo X200 Pro yang sekarang ini udah versi Indonesianya, versi resmi. Jadi langsung aja yuk kita review. Yang pertama kita ke bagian harganya dulu. Harga Vivo X200 Pro dibanderol 17.999.000 yang mana ada masa promo nih mulai hari ini di Shopee, Shop Tokopedia, Blibli dan tentunya Vivo Store. Nah, lanjut kita lihat dulu nih kelengkapannya apaan aja nih, dapat apaan aja nih di dalam boxnya ini yuk. Oke, di sini ada charger yang udah pasti 90 watt flash charge, terus ada kabel A to C, terus casing bawaan clear case yang seperti ini dan buku-buku manual plus kartu garansi. Nah, balik lagi ke HP-nya, Vivo X200 Pro ini punya dua warna yang masuk ke Indonesia, ada carbon black dan titanium grey. Agak disayangkan ya, warna birunya versi China aja, nggak masuk ke Indo, tapi warna silver ini menurut gue juga keren sih. Ukuran HP-nya masuk dalam kategori yang bongsor, beratnya sekitar 223 gram, bentang layarnya itu 6,78 inci dan ketebalan HP ini 8,2 mm. Yang paling sakti dari HP ini adalah Vivo punya teknologi Blue Volt Battery yang berkapasitas gede banget di HP ini. Tapi HP-nya bisa tetap tipis. Secara keseluruhan desain HP ini udah kamera banget ya, fotografer banget lah. Bagian pinggir framenya udah mengotak, layarnya quad curve, presisi banget setiap sisinya, lengkungannya. Di bagian kanan ini ada tombol power dan volume yang solid, clicky, terus di atas bawahnya ada garis-garis antena. Ke bagian kiri polosan gak ada apa-apa, cuma garis antena aja. Ke bagian atas ini ada mikrofon dan di bawah ada slot SIM card, mic, port USB-C dan speaker. Untuk SIM cardnya ini udah dual nano dan ada eSIM-nya ya. Tapi ini eSIM-nya ini switch ya dengan slot yang kedua. Tapi yang penting ini ada eSIM-nya. Mantap. Nah, balik lagi ke bagian displaynya dengan bentang 6,78 inci. Layar Vivo X200 Pro ini pakai resolusi 1,5K di 2800 x 1260 pixel. Panelnya LTPO AMOLED dengan tingkat kecerahan maksimum di 4500 nits. Udah pasti dong support sama HDR10, Dolby Vision dan menggunakan proteksi Armor Glass. Untuk desain kamera depannya ini udah punch hole yang ukurannya lumayan kecil dan HP ini juga udah mengantongi sertifikat IP rating 68 dan 69. Dipakai buat nikmatin konten YouTube, Netflix udah maknyos. Gue pakai nonton movie yang banyak adegan yang agak gelap-gelap gitu ya. Ini nggak ada black cross-nya, nggak ada tint-nya dan semacamnya, aman. Sampai ke brightness yang paling terendahnya. Speakernya juga udah bagus banget, hasilin suaranya maksimal buat dipakai nonton film, musik, ditambah lagi vibrating motornya juga udah kelasan flagship. Taktil banget ya dipakai buat ngetik. Oh ya, untuk security-nya ini ada fingerprint under display yang udah ultrasonic, kecepatan dan keakuratannya ini maksimal ya untuk unlock smartphone. Ini ngebut banget, sekali sentuh aja langsung terbuka. Ngomongin soal speknya, chipset MediaTek Dimensity 9400 ini adalah salah satu chipset terbaik untuk sekarang ini. Secara performa kenceng banget, secara daya ya efisien. Chipset ini ada di fabrikasi 3 nanometer, generasi kedua all big core CPU dengan konfigurasi 1 core Cortex X925 di 3,63 GHz. 3 core Cortex X4 di 3,3 GHz dan 4 core Cortex A720 di 2,4 GHz. GPU-nya Immortalis G925 yang punya 12 core, kenceng banget buat jalanin game berat sekalipun dan tentu aja support ya sama game yang ada ray tracing-nya. Dipadukan sama RAM 16GB LPDDR5X dan storage kencang UFS 4 bakal ngasih performance yang maksimal. Antutu kan udah pada lihat ya di pas video unboxing itu dapat skor sekitar 2,7 jutaan. Nah, sekarang gua mau jalanin 3D Mark White Lab stress test. Ini dapetin base loopnya di 18.621 dan lowest loopnya di 7.451 dengan stability-nya itu 40%. Untuk temperaturnya ini aman banget ya, sampai di 46 derajat Celcius aja.
Lanjut kita benchmark Geekbench 6, ini CPU benchmarknya dapetin single core di 1931 dan multicore-nya di 6939. Nah untuk skor GPU-nya ini yang OpenCL dapat 12.711 dan yang GPU Vulkan itu dapetin skor di 14.086. Dengan dapat skor segini sih udah pasti nyaman buat dipakai geber main game ya. Tes langsung Mobile Legends, gaspol, settingan ultra itu smooth banget, lancar jaya. Sebenarnya game-game berat sih ini udah pasti oke lah, aman banget. Paling ray tracingnya aja nih kita tes nih, gua ada dibilangin sama follower kita katanya main game War Thunder bang. Nah sekalian gue cobain nih langsung gas di settingan grafik yang maksimum. Refresh rate-nya 120 Hz dan enable ray tracing. Mantep banget ya, hasilnya lancar. Gue sih berharap semakin banyak ya game-game seperti ini biar nggak bosen gitu sama game yang sekarang ini ada. Nah yang paling berasa dari sebuah HP flagship tentu aja adalah ketahanan baterainya. Gimana nih ketahanan baterai dari HP ini? Kita semua tahu kalau HP dengan harga di atas 15 juta itu udah pasti kenceng lah performanya. Kendalanya itu justru adalah kemampuan baterainya dan Vivo itu tahu akan hal ini. Nah makanya mereka berinovasi untuk teknologi baterai yang sebelumnya kita udah ketahui yaitu Blue Volt Battery. Vivo X200 Pro ini punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh yang artinya ini lebih besar dari kebanyakan HP flagship yang ada saat ini, bahkan yang ultra ya. Vivo ini udah bikin rekor sebelumnya di foldable phone melalui Vivo X Fold 3 Pro dan sekarang mereka bikin standar baru lagi untuk sebuah HP Candy Bar. Punya baterai gede, ngecasnya juga nggak main-main, dapat batok chargeran yang 90 watt. Gua ngisi baterai ini juga nggak pakai lama, udah penuh lagi. Nah, untuk kemampuan baterainya gimana bang? Ya udahlah jelas saya baterai ini mantep banget. Dengan mudahnya gue dapetin SOT di atas 7 jam dengan penggunaan yang cukup heavy. Kalau HP ini dipakai dengan penggunaan yang santai sih baterainya bisa sanggup bertahan 1,5 harian. Nah sekarang kita ke bagian yang paling penting yaitu kameranya nih. Vivo nih masih sama ya, setupnya masih 3 kamera di X200 Pro, tapi kamera utamanya diturunin, udah nggak pakai yang sensor 1 inci lagi. Gua rasa di sini keputusannya itu tepat ya, sensornya masih gede kok, mendekati 1 inci, tepatnya di 1/1.28 inci. Nah focal length-nya itu di 23 mm dengan bukaan f1.57. Resolusinya 50 megapiksel, Vivo X Sony sensor LYT818. Menurut gua ini tepat ya, sensor ini punya teknologi autofocus yang lebih baik dari sensor sebelumnya. Ditambah lagi dengan kolaborasinya dengan Zeiss, menggunakan teknologi lensa dari mereka. Lanjut kamera ultrawide-nya ini masih sama, sensornya 50 megapiksel dengan bukaan f2.0, di focal length-nya itu 15 mm. Dan yang paling ngeri ini adalah lensa telefoto periskopnya 200 megapiksel Zeiss Apo telefoto kamera. Ini adalah sensor telefoto yang terbesar yang pernah ada di sebuah smartphone. Sensornya 1/1.4 inci dengan resolusi 200 megapiksel ditambah teknologi lensa Zeiss Apo yang meminimalisir chromatic aberration. Dengan adanya telefoto yang canggih seperti ini, Vivo nambahin fitur Super Stage Mode untuk kalian nih yang hobinya nontonin konser. Hasilnya pasti bakalan bagus. Optikalnya sih ada di 3,7 kali magnification ya, tapi kemampuan zoom fotonya itu luar biasa banget baik di daylight ataupun di low light. Menurut gua ini jadi satu-satunya lensa di HP ini yang bakal kepake banget sih ya. Minimal distance fokusnya juga deket banget, jadi bisa dipakai buat foto makro, foto produk, foto makanan. Focal length-nya juga di 85 mm. Ini cukup tepat ya buat dipakai untuk foto portrait ataupun street fotografi, dan kemampuan zoomnya itu up to 30 kali, hasilnya masih bagus banget. Jadi paling realistis aja, gua rasa 30 kali zoom itu udah paling tepat ya, nggak perlu jauh-jauh lagi. Dan kamera depannya ini pakai sensor 32 megapiksel.
Ada satu mode di HP ini tuh yang gue banget, yaitu street photography mode. Gue tuh kalau motret jadi kayak berasa pakai kamera beneran gitu ya. Jadi bukan kayak kamera smartphone lagi. Mode manual dengan settingan aperture, white balance, EV, dan focal length. Di mode ini juga ada 4 preset color yang bisa kalian gunakan. Ada tekstur, ada BW, ada vivid, dan natural zeiss. Secara pribadi, gue suka ya sama natural zeiss dan black and white-nya dengan settingan EV di minus 0,7 ke bawah, yang bikin hasil fotonya tuh berasa mantep lah, berasa lebih kontras gitu ya. Sharpeningnya juga bagus, clarity-nya juga pas bagi gua. Balik lagi ke mode auto, mereka juga kasih fitur yang menurut gue ini mendengarkan komunitas fotografi, yaitu efek adjustment. Nah, di sini kalian bisa merubah-rubah ya. Ada brightness, saturation, contrast, dan ini yang favorit gue yaitu sharpness. Keempat parameter ini bisa membuat hasil foto nggak terlihat seperti hasil dari kamera HP. Bisa terlihat seperti dari kamera gede. Nah, lanjut ke bagian kiri, ini ada beberapa fitur dari kamera Vivo yang udah digabungin ya menjadi satu. Jadi namanya adalah landscape mode. Di sini ada mode astro, supermoon, light trail, dan masih banyak lagi. Ini jadi surganya ya untuk para antusias fotografi. Semuanya ada di sini coy. Dan yang paling penting, gue heran nih, gue bisa bikin foto light trail itu nggak butuh tripod sama sekali, cukup handheld aja dengan settingan 28 detik. Hasilnya bisa seperti ini. Kalau mau lebih oke lagi bisa pakai settingan 12 detik aja biar lebih tajam lagi, ataupun 8 detik dan 4 detik. Berikut ini hasil foto-fotonya. Portrait mode-nya juga kece nih, apalagi kalau pakai lensa dari telefotonya yang 85 mm, dipakai yang 135 mm juga kece. Dan lebih parah lagi, ini ada mode HD ya untuk 85 mm-nya yang hasilnya ini jadi luar biasa tajam banget. Separasi bokehnya juga bagus, ketajamannya juga pas, tone warnanya juga unik, bahkan ada beberapa tone yang bisa kalian pilih sesuka kalian. Tinggal disesuaikan aja sama keadaan cahaya sekitar kalian. Mau daylight, mau low light, nggak ada ampun, hasilnya pasti oke dan bagus-bagus. Seperti biasa, potret ini juga bukan cuma foto aja ya. Lu bisa bikin cinematic portrait video dengan gabungan chip khusus Vivo V3 plus Vivo X Sony sensor LYT818 dan lensanya Zeiss. Vivo X200 Pro ini bisa rekam cinematic portrait di resolusi 4K, baik di kamera utamanya dan di kamera telefoto 85 mm-nya. Yang bikin feel sinematiknya itu jadi lebih berasa lagi ya, dengan kedalaman, bokeh, dan depth dari focal length 85 ini jelas ngasih feel yang sinematik banget.
Rekaman videonya juga menurut gua malah udah one of the best. Ini bisa rekam 4K 60 di semua lensanya dan perpindahan lensanya ini bagus banget. Bisa gue bilang sejajar sama kualitas dari iPhone 16 Pro. Perbedaannya paling zooming stepnya aja sih. Kalau bisa dibikin lebih smooth lagi, ini udah perfect banget. Karena hasil dari Vivo X200 Pro ini antar lensanya menurut gue udah mantap ya. Transisinya juara, warnanya juga konsisten sama di antara lensanya. Dan jangan lupa cuy, HP ini bisa rekam video 4K 120 fps itu di kamera utama dan di kamera telefoto 3,7 kalinya ya. Ini gua rasa jadi satu-satunya ya HP flagship yang bisa rekam 4K 120 di kamera telenya. Contoh perekaman video menggunakan 4K 60 fps dengan semua lensanya. Kita coba di ultrawide dulu Bang Fahmi, gimana ultrawide-nya? Nah, satu kali gimana? Dua kali, terus 3,7 kali. Terus? Habis itu ada 10 kali, aku mundur dulu tapi ya. Iya. Segini oke? Nah, ini 10 kali. Contoh perekaman kamera depannya menggunakan 4K 60 fps. Gimana menurut kalian? Cakep gak? Saya tuh pagodanya. Lanjut, buat antusias videografi, di HP ini juga menyediakan rekam video dalam format yang lock ya, di resolusi 4K 60 fps di semua lensanya. Ini cocok ya buat yang hobi grading di video kalian. Nah, masuk kita ke OS-nya. Vivo X200 Pro yang rilis di Indonesia ini pakai Vantage OS 15, bukan Origin OS. Beruntungnya kita masih dapat animasi smoothness khasnya Origin OS di Vantage OS 15 ini. Ada lebih 700 plus optimization untuk membuat HP ini terlihat sangat-sangat smooth. Customization-nya sendiri juga udah banyak banget. Lo bisa setting AOD style, notif, lock screen, fingerprint animation, sidebar, termasuk tema-temanya dan ikonnya. Minimal nggak boring lah, bisa diotak-atik. Tapi yang paling pasti HP ini dapat 5 tahun security update dan 4 tahun OS upgrade. Ini standar yang menurut gua cukup bagus ya untuk sebuah HP flagship. Fitur AI di zaman ini juga seperti kewajiban harus ada, apalagi untuk sebuah HP flagship. Yes, Vivo X200 Pro ini setidaknya ada beberapa fitur AI. Dari Google Circle to Search untuk mudahnya ya mencari sesuatu berdasarkan apa yang kalian lihat. Translate juga ada ya di sini ya. Terus ada AI Note Assist yang bisa rangkum artikel, terus bisa langsung ditranslate, ditranskrip ataupun di recording sekaligus juga bisa ya. Aplikasi phone juga kebagian AI ya dengan Call Assist. Cara pakainya kalian harus punya account Vivo dulu ya, tinggal login aja, nanti Smart Calling Assistant-nya itu bisa langsung diaktifkan aja. Ada beberapa opsi ya, ada bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, Thailand, dan China.
Dan yang paling bakal kepake menurut gua adalah AI di galeri fotonya. Ini di sini ada AI erase, terus ada shadow, ada glare reduction dan AI photo enhance untuk ningkatin clarity dari foto itu. Misalnya dari foto jadul ya, dijadiin bagus lagi. Nah, terakhir paling Gemini Assistant yang harusnya ada di semua HP Android itu punya Google Assistant ini. Kesimpulannya, Vivo X200 Pro ini menurut gua adalah bentuk keseriusan Vivo ya dalam memberikan produk terbaiknya untuk kita semua dengan beragam inovasi yang mereka berikan. Dari kameranya yang terbaik sampai ke detail di telefotonya. Teknologi baterai juga nih dengan kapasitas yang besar tapi ukuran HP-nya yang tipis. Jaminan software update-nya juga bagus dan layanan servisnya ini udah dikenal sangat-sangat baik. HP flagship tentu menyasar market yang lebih mature. Persaingan yang menurutku cukup berat, tapi Vivo udah memberikan semua ini dan tinggal kita aja nih yang siap atau enggak untuk membeli HP ini. Kalau ditanya apakah worth it bang? Kalau menurut gua iya ya, karena HP ini udah mendekati perfect. Ya paling kekurangannya apa ya? Kekurangannya tuh nggak terlalu banyak pilihan dari aksesorisnya. Mungkin Vivo bisa kolaborasi dengan banyak brand casing ataupun aksesoris supaya bisa menyajikan banyak pilihan casing dan aksesorisnya ke kita. Kan biar jadi nambah lebih keren lagi. Gua rasa para pengguna HP flagship itu suka iseng ya gonta-ganti casingnya, jadi biar banyak pilihan casingnya. Bener gak menurut kalian? Oke, gua rasa segitu aja video review Vivo X200 Pro versi Droid Lime. Semoga ngebantu kalian. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa komentar, terus kasih like-nya dan subscribe. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.